Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas arba'una su'alan ajaba anha Nabi sallallahu alaihi wasallam. 40 pertanyaan yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-32, yaitu kaifa tafsufful malaikatu inda rabbiha. Bagaimana para malaikat bersaf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tusaffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha qala yutimmu as-sufuf al-awwal wa yatarasuna fi as-saffi. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami untuk mengimami kami. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Kenapa kalian tidak bersaf sebagaimana para malaikat bersaf di sisi Rabb mereka? Kenapa kalian tidak bersaf sebagaimana para malaikat membuat saf di sisi Tuhannya? Faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Maka kami pun para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat itu bersaf di sisi Tuhannya? Qala yutimmuna as-sufuf al-awwal. Mereka senantiasa menyempurnakan saf yang pertama. Wa yatarasuna fi saf. Dan mereka meluruskan serta merapatkan saf tersebut. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara bersaf di dalam salat berjamaah, dan beliau memberi contoh, menjadikan para malaikat sebagai teladan, di mana para malaikat itu senantiasa berbaris, bersaf-saf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti juga pada hari kiamat para malaikat akan datang bersaf-saf. Wa jaa rabbuka wal malaikatu saffan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Iya, Tuhanmu dan para malaikat akan datang dalam keadaan bersaf-saf. Maka para malaikat itu senantiasa berbaris, meluruskan barisannya, merapatkan barisannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam hadis ini terdapat faedah. Yang pertama, al-amru bi itmamis sufufil awwal fi sholati wat tarasi fiha iktidaan bil malaika. Perintah untuk menyempurnakan saf yang pertama di dalam salat serta meluruskan, merapatkan saf tersebut, ya, dalam rangka mencontoh para malaikat. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di saf pertama itu hendaknya kita sempurnakan terlebih dahulu sebelum
membuat saf berikutnya, dan kita tidak perlu mendahulukan orang lain karena ada kaidah yang mengatakan bahwasanya al-itharu fil qurbi makruh. Mendahulukan orang lain dalam masalah mendekatkan diri kepada Allah, dalam masalah ibadah, itu hukumnya makruh. Beda dalam masalah dunia. Kalau dalam masalah dunia ya kita utamakan orang lain. Dalam masalah dunia misalnya ada kita mau makan bersama, nah kita dahulukan orang. Ya, tapi dalam masalah ibadah itu kita terlebih dahulu. Ya, karena diperintah untuk berlomba, was-sabiquna as-sabiqun fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fafirru ila Allah. Semua ini ayat ya memerintahkan kita untuk berlomba di dalam kebaikan. Maka di dalam shaf pertama itu hendaknya kita ya langsung mengisinya. Kadang kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, atau kadang sebagian dari kaum muslimin ketika melihat ada shaf yang kosong di ya shaf pertama, dia suruh orang ya kita saja ya tidak. Padahal harusnya ya langsung kita maju mengisi shaf tersebut. Nah, dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW bersabda, ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal. Sungguhnya Allah dan para malaikat itu senantiasa bersalawat kepada shaf yang pertama. Ya, jadi Allah memuji orang-orang yang ada di shaf pertama. Demikian juga para malaikatnya. Dan Nabi SAW juga bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik shaf para laki-laki itu yang pertama. Wa syarruha akhiruha, dan yang buruknya itu adalah yang terakhir. Kenapa? Ya, sebagaimana yang dimaklumi, shaf pertama itu biasanya lurus, rapat. Kalau shaf kedua, ketiga, ya apalagi shaf terakhir biasanya itu sudah ya banyak yang tidak beraturan. Kalau ada kadang yang putus-putus atau ya bengkok-bengkok. Shaf pertama, kedua, itu biasanya lurus, rapat. Dan ini berlaku juga bagi para wanita. Kalau ya shafnya itu atau tempat tersebut ada hijabnya. Ya, walaupun disebutkan dalam hadis bahwasanya wa khairu sufufir ya an-nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Ya, sebaik-baik shaf wanita itu yang terakhir dan yang paling buruk adalah yang pertama. Itu kata para ulama kalau tidak ada pembatasnya. Kenapa? Karena kalau terakhir ya jauh dari laki-laki. Tapi kalau ada pembatasnya seperti yang kita punya di masjid ini, pembatasnya tinggi, ya tidak terlihat, maka ya shaf pertama bagi wanita itu juga ya shaf yang utama. Ya, shaf yang utama. Dan ini disebutkan oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi, Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan selainnya. Nah, kemudian yang kedua dari faedah hadis ini, min alamati nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam ikhbaruhu an alamil ghaib. Di antara tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengabarkan perkara-perkara yang gaib. Malaikat itu tidak terlihat. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya bahwasanya para malaikat itu bersaf di sisi para malaikatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Beliau mendapatkan wahyu. Bukan berarti bahwasanya Nabi SAW itu mengetahui perkara gaib, tidak. Nabi SAW juga tidak mengetahui perkara gaib kecuali ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada wahyu, ya beliau juga tidak mengetahuinya. Tapi karena adanya wahyu, maka disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tapi beliau berbicara sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, faedah yang lain yang bisa dipetik dari hadis ini adalah al-amru bi itmamis sufufi wa taswiyatiha fi shalah. Perintah untuk menyempurnakan shaf dan meluruskannya di dalam salat. Kita diperintah untuk menyempurnakan shaf pertama sebelum membuat shaf kedua, sempurnakan lagi shaf kedua sebelum membuat shaf ketiga. Ya. Dan seterusnya. Ya, jangan kita biarkan ada celah
Nah, karena itu ketika misalnya ada saudara kita yang batal wudunya, kemudian dia keluar di tengah salat misalnya batal wudunya, kemudian dia keluar, maka yang di belakang itu hendaknya maju mengisi saf yang kosong. Atau kalau tidak ada orang di belakang, maka yang di samping, apakah yang di kiri atau di kanan, dia bergeser sedikit merapatkan saf tersebut. Jangan biarkan ada celah, karena itu akan diisi oleh syaitan. Nah, dan tidak ada masalah melakukan gerakan kalau sedikit bergeser yang kiri atau yang kanan bergeser untuk merapatkan saf. Nah, banyak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang lain dari hadis ini anna wijaja as-saffi naqsun fi shalah, bahwasanya bengkoknya saf di dalam salat, demikian juga renggangnya saf di dalam salat itu termasuk kekurangan. Itu akan mengurangi kesempurnaan salat. Makanya Nabi SAW bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salat." Luruskan, rapatkan saf kalian, karena sungguhnya lurus dan rapatnya saf itu termasuk kesempurnaan salat. Berarti kalau ada yang renggang atau bengkok-bengkok, nah itu termasuk hal yang akan mengurangi kadar salat berjamaah yang kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini yang bisa kita kaji di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua agar kita bisa mencontoh para malaikat di dalam membuat saf. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.